Saya harus ke Taiwan, terus meninggalkan anak saya masih umur 2 tahun. Alhamdulillah lah, untuk 1 tahun saya bekerja di Taiwan, saya sudah bisa mondasi rumah. Dan butuh waktu sekitar 1 tahun lah. Tahun kedua rumah saya sudah jadi. Kemudian untuk tahun ketiga mulai bisa menyisihkan uang saya untuk saya tabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya ya. Untuk video kali ini saya mau sharing lah cerita-cerita soal pengalaman saya dulu. Alasan saya kenapa tuh dulu saya kok memutuskan menjadi TKI Taiwan. Dulu di tahun 2013 ya tepatnya. Saya tuh dulu memutuskan menjadi TKI Taiwan itu saat itu sebenarnya saya nggak nganggur. Saya kerja di sebuah hotel dulu. Bagian pantry lah buat minuman, semacam buat kue-kue itu. Ya cuci piring juga pernah. Ya serabutan lah. Waktu itu saya sudah punya anak saya waktu itu usia 2 tahun. Saya masih numpang ikut mertua. Ya istri saya juga nggak kerja. Ya meskipun saat itu gaji saya ya kalau dibilang cukup ya cukup untuk buat makan. Kalau untuk buat nabung ya kayaknya nggak bisa. Ikut di rumah saya, istri saya juga kayaknya juga nggak kerasan. Begitu juga saya ikut mertua juga nggak kerasan. Akhirnya saya lihat-lihat di TV itu seputaran TKI itu. Akhirnya saya berinisiatif untuk menjadi TKI itu kemana. Saya tuh inginnya tuh dulu ke Jepang atau ke Korea. Akhirnya saya ketemu sama seorang sponsor ya. Akhirnya saya ditawari untuk berangkat ke Taiwan. Tetapi saya waktu itu saya memilih bagaimana cara untuk ke Korea atau ke Jepang saja bisa enggak. Tetapi beliau mengarahkan kalau ke Korea atau ke Jepang itu meskipun ada uang untuk biaya proses itu tidak menjamin akan bisa berangkat. Tetapi kalau ke Taiwan asal tinggi badan memenuhi syarat, ada uang pastikan bisa berangkat. Kalau ke Korea itu seleksinya itu katanya diadakan dalam 1 tahun itu cuma 2 kali seleksi. Itu belum tentu bisa keterima. Ke Jepang itu juga prosesnya ribet, harus bisa bahasa katanya, harus bisa tulis juga katanya, itu harus belajarnya juga harus kursus bahasa dulu baru ikut seleksi. Kalau sudah mendapatkan sertifikatnya untuk khususnya itu ya katanya itu proses. Tapi kalau ke Taiwan untuk peluang keterimanya lebih besar meskipun gajinya ya agak lebih rendah, ya mungkin ya selisihnya nggak terlalu besar lah. Cuman saya dikasih informasi seperti itu, akhirnya saya memutuskan ke Taiwan. Saya bilang sama istri kelihatannya keberatan menolak saya untuk ke Taiwan. Katanya mending gak usah jauh-jauh kalau kerja. Itu saya menjelaskan bahwa kalau saya nggak nekat ke luar negeri ya untuk nabung aja susah, karena saya sudah berusaha waktu itu. Saya tuh bekerja itu misalkan berangkat sore atau berangkat malam, itu siang tuh saya sambil jualan. Dulu tuh saya jualan es keliling, itu saya store-storekan ke warung-warung. Saya buat kue sama istri saya itu ya giliran gantian. Misalkan saya kerja saya nggak bisa store, ya istri saya yang setor. Misalkan pas di rumah nggak store es atau kue itu saya belah batu tutuk lah kalau orang Jawa tuh. Ya siapa tahu nanti kalau bisa buat rumah biar tidak kebanyakan biaya, jadi batu cari sendiri di sungai kan dekat rumah mertua saya itu. Jadi mertua saya juga membantu mencarikan, saya yang sama istri saya belah batu itu. Tapi ya saat itu ya sambil kepikiran, sampai kapan biayanya segini, apa mungkin bisa buat rumah gitu. Karena waktu itu saya tuh udah, pikiran saya tuh pokoknya rumah. Anak sudah umur 2 tahun saya harus punya rumah. Tapi kayaknya saya rasa-rasa kok susah atau sulit gitu. Ya itu akhirnya saya memutuskan lah untuk ke Taiwan untuk mengadu nasib. Akhirnya saya bilang sama istri, meskipun hampir 1 minggu lah agak bertengkar lah karena istri saya menolak. Kalau saya untuk menjadi TKI, saya berusaha menjelaskan kalau saya nggak nekat mungkin ya itu aja. Saya nggak mau mengandalkan orang tua saya juga keadaannya pas-pasan, mertua keadaannya juga pas-pasan. Akhirnya saya nekat daftar. Nah terus untuk daftar uangnya dari mana? Waktu itu saya punya sapi yang masih
kecil lah, pedet lah istilahnya itu yang bisa saya jual. Kalau nggak salah waktu itu laku sekitar 9 juta. Kemudian saya punya motor Supra itu, kemudian saya jual juga, kalau nggak salah itu laku 9 juta. Terus sapinya juga 9 juta, kalau di total sekitar 18 juta. Sementara biaya proses saya waktu itu 22 juta, berarti masih kurang 4 juta kan, belum termasuk wirawiri untuk saya ke PT loh ya. Selama ke PT itu kan saya juga harus kursus bahasa di PT, harus kos untuk biaya makan. Alhamdulillah saya akhirnya diberikan kelancaran meskipun saya tuh dulu cuman punya uang 18 juta. Sementara biaya waktu itu 22 juta. Belum untuk biaya wirawirinya, ngurusi surat-suratnya. Sementara saya tidak ada penghasilan, saya waktu itu keluar dari pekerjaan hotel saya, otomatis tidak ada penghasilan bulanan. Ya istri saya ya puasa, maksudnya puasa itu ya makan seadanya, agak dalam hati agak sedih. Saya tuh nolongso, saya harus ke Taiwan, terus meninggalkan anak saya masih umur 2 tahun. Saya daftar, setelah daftar saya tidak langsung keluar dari pekerjaan saya, jadi saya masih ada penghasilan lah mungkin dalam 1 bulan doang. Karena setelah daftar 1 bulan itu saya langsung dapat job. Setelah dapat job saya langsung keluar dari pekerjaan saya resign, saya langsung ke PT, tanda tangan job, kemudian sama pihak PT disuruh belajar bahasa, tidak boleh pulang. Untuk belajarnya itu Senin sampai dengan Jumat, jadi hanya 5 hari. Dan untuk hari Sabtunya itu sama Minggu libur, jadi itu saya manfaatkan untuk pulang. Untuk biaya transport, untuk biaya makan di PT itu waduh penuh perhitungan. Saya tuh dulu sangat ngirit karena untuk biaya prosesnya aja itu masih kurang, belum untuk biaya hidup di PT, sama untuk anak saya di rumah juga nggak ada tinggalan. Saya udah ada jadwal terbang itu nggak tahu ya, saya ada jalannya aja saya bisa melunasi untuk biaya prosesnya 22 juta itu. Sama untuk wirawiri nggak tahu uang dari mana tuh nggak tahu. Mau berangkat ke Taiwan itu saya mulai siap-siap untuk uang saku juga, bekal-bekal apa yang saya bawa itu saya untuk tas saja, untuk koper aja tuh nggak punya. Itu alhamdulillah pihak PT itu kasih tas, itu tas koper ya tipis gitu aja, warnanya kuning kalau nggak salah itu ya, tetap saya pakai. Tapi teman-teman kayaknya pada nggak dipakai, teman-teman pakai koper yang bagus-bagus itu beli, tapi saya nggak. Ya mau gengsi gimana, adanya itu ya itu yang saya pakai, tas ya tipis tuh. Itu pemberian dari pihak PT, semua dikasih. Tetapi buat teman-teman yang mungkin ada uang, ada dana, mungkin beli koper lah yang lebih bagus-bagus. Itu saya pakai itu udah di pesawat itu kali ingat tuh dulu udah patah atau talinya putus. Kembali lagi waktu saya mau berangkat ya, itu saya nggak punya uang sama sekali, saya cukupkan uang beli mie instan itu saya beli kalau nggak salah 8 atau 6 ya. Kemudian untuk beli sabun, untuk sampo, perlengkapan mandi, saya takut nanti kalau nggak ada uang di sana. Biar yang penting peralatan mandi sama mie instannya itu yang saya bawa, nggak bawa apa-apa sama sekali. Itu pun uang itu saya pinjam sama teman yang di rumah, teman sekolah SD SMP itu pinjam. Karena saya dulu ingat mau pinjam sama saudara saya sendiri itu nggak dikasih. Padahal ya kalau saya lihat saudara saya juga waktu itu mampu lah. Kalau hanya saya pinjam 1 juta, mungkin 1 juta atau 2 juta, saya sebelum pinjam itu saya nggak mau langsung berani ke rumahnya, cuman saya telepon,
Saya takut kalau nanti saya terlanjur datang nggak dikasih, saya akan malu. Saya telepon, pinjam uang ada nggak ada, katanya maaf. Dan ya sudah nggak dikasih. Ibu saya cuman akhirnya ketemu pas ada acara apa itu, bilang mau dikasih, dipinjamin buat biaya buat saku ke Taiwan. Katanya nggak ada. Nggak. Jalan satu-satunya saya punya teman, itu saya telepon, pinjam uang 1 juta buat saku ke Taiwan, ada nggak? Katanya ada. Ya itu akhirnya saya langsung ke rumah, saya ambil, malamnya itu saya langsung berangkat. Alhamdulillah saya dikasih uang itu buat perlengkapan semacam mandi. Uang sakunya dulu saya ada rezeki sedikit lah, kalau nggak salah uang 1 juta atau berapa itu saya tukarkan ke uang Taiwan. Alhamdulillah setelah saya di Taiwan, kok siapa yang nggak bawa uang saku boleh pinjam, dipinjamin oleh pihak pabrik, nanti akan dipotong untuk gaji pertamanya. Saya dapat pinjaman untuk biaya hidup selama 1 bulan. Bulan pertama alhamdulillah gaji saya lumayan, ada lembutnya pabrik saya sisihkan, saya kirimkan ke rumah. Karena saya waktu itu saya sudah sekitar 3 bulanan itu nggak ngasih uang makan untuk istri saya. Istri saya numpang ke mertua makan seadanya. Akhirnya saya kirimkan buat kembalikan uang ke teman saya itu 1 juta. Kemudian saya juga masih punya tanggungan ke kakak saya, kakak istri saya juga 1 juta, langsung saya suruh kasihkan. Kemudian sisanya itu buat kebutuhan istri saya. Alhamdulillah saya hari gaji pertama sudah bisa mengembalikan uang teman saya yang 1 juta sama saudara istri saya yang 1 juta, itu 2 juta. Kemudian untuk gaji bulan kedua akhirnya saya bisa beli HP. Kalau waktu itu HP saya tuh HP jadul, belum ada ya, HP masih nggak bisa dipakai untuk internet. Istri saya juga saya suruh beli HP, akhirnya bisa langsung video call. Nah itu untuk gaji yang kedua. Karena tujuan pertama saya ke Taiwan itu adalah saya ingin punya rumah. Saya sudah tekadkan niat bahwa saya ke Taiwan ingin punya rumah. Kalau ada sisanya nanti bisa buat modal, usaha modal. Nah itu akhirnya gaji yang untuk bulan ketiga itu saya langsung menyuruh istri saya untuk beli material. Apa yang bisa dibeli, misalkan untuk beli batu ya beli batu, beli bata merah, atau mungkin beli kayu, mungkin besi. Itu setiap gaji langsung istri saya suruh beli. Yang penting setiap kirim harus beli material. Kemudian setelah 1 tahun saya bekerja di Taiwan itu, padahal masih potongan selama 10 bulan ya, itu bulan ke-12 material saya sudah cukup. Akhirnya saya suruh istri saya bilang ke mertua, ya waktu itu saya numpang untuk tanahnya ada di samping mertua, itu bekas dapur ya, dapurnya mertua akhirnya dibongkar, dibuatkan rumah untuk saya yang nggak lebar ya, adanya memang keadaannya seperti itu. Saya juga di rumah orang tua saya juga sisa tanah juga nggak ada, mertua juga tanah juga ngepres ya, itu akhirnya ya untuk bekas dapurnya itu dibuatkan rumah untuk saya. Ya, alhamdulillah lah, untuk 1 tahun saya bekerja di Taiwan saya sudah bisa mondasi rumah, dan butuh waktu sekitar 1 tahun lah rumah saya sudah jadi. Tahun kedua rumah saya sudah jadi. Kemudian untuk tahun ketiga mulai bisa menyisihkan uang saya untuk saya tabung. Selesai kontrak 3 tahun saya pulang, ada sisa uang yang hasil kerja saya selama 1 tahun itu. Karena hasil kerja saya yang 2 tahun saya gunakan untuk buat rumah. Ya seperti itu perjuangan saya dulu waktu saya pengen menjadi TKI Taiwan. Jadi buat teman-teman nanti misalkan ada yang punya niatan nggak ada biaya mau ke Taiwan ya, yang penting niatnya baik buat keluarga, mungkin anak istri, atau mungkin yang belum berkeluarga memang ingin membahagiakan orang tua, pasti ada jalannya ya. Meskipun untuk menjadi sukses ingin punya rumah tidak harus ke Taiwan juga ya kawan ya, mungkin memang jalan yang saya tempuh ini memang mungkin harus ke Taiwan. Dan oh iya, untuk sapi sebenarnya ya bukan milik saya sepenuhnya,
itu sapi itu separuh milik mertua, separuh milik saya. Jadi misalkan uangnya 9 juta, laku 9 juta. Sebenarnya uang saya itu cuma 4,5 juta. Tapi mertua saya disuruh makan aja nggak apa-apa. Ya mungkin ya saya ucapkan terima kasih juga buat mertua saya karena sapinya bisa saya gunakan untuk biaya ke Taiwan. Dulu saya mau ke Taiwan itu perjuangannya cari pinjaman uang juga nggak ada yang ngasih. Pinjam ke saudara nggak dikasih, adanya ya teman saya yang ngasih cuma 1 juta sebenarnya, dan saya berangkat ke Taiwan hanya membawa bekal mie saset kalau saya ingat. Tapi ternyata di Taiwan saya dipinjamin uang sama pabrik. Semoga ini bisa kita petik pelajarannya ya buat teman-teman. Kalau memang punya niat yang baik, niat untuk keluarga, pasti ada jalannya. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin nanti bisa follow Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.